dari kecil dia bergerak al-amin, orang yang dipercaya tidak pernah dia berbohong. Ini rahasia pertama. Kalau mau kalian berhasil nanti, berhasil jadi siswa, berhasil di masyarakat, berhasil nanti menjadi sudah kuliah besar, dunia pekerjaan, apalagi sekarang tentang teknologi canggih, mau berhasil, rumus pertama adalah kejujuran. Kalau kalian pembohong, tidak jujur sama orang tua, tidak jujur sama bapak ibu guru, tidak jujur sama tetangga, tidak jujur pada dirinya, kalian akan gagal. Tidak bisa meniru Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ibu kepala sekolah yang sama kita hormati beserta Bapak Ibu wakil, Bapak Ibu guru yang kami muliakan, pegawai TU dan seluruh karyaparti SMK 1 Simpang Ahmati, kemudian anak-anak kami para siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di sekolah yang amat sangat kita cintai ini. Lai cinta ke sekolah anak? Lai. Kita tanya dulu, entah enggak cinta ya kan? Jadi kita bersama-sama bisa berkumpul di sekolah yang sangat kita cintai ini dalam rangka mengadakan sebuah acara yang besar. Hari Besar Islam, mengenang peristiwa bersejarah yang nanti banyak akan bisa kita ambil hikmahnya. Yakinlah ibu bapak semuanya, anak semuanya, bahwa kajian Maulid Nabi ini tidak hanya mengkaji sekedar sejarah kelahiran Nabi, tapi jauh dari itu adalah kita mengaji bagaimana Rasul sukses berhasil membawa perubahan peradaban manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, dengan nanti Rasul meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Karena itu mari dulu kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ibu dan bapak guru, para anak kami yang dimuliakan Allah. Pertama tentu secara pribadi izinkan kami menyampaikan terima kasih Bu Kepala atas amanahnya, karena ini amanah berat, ini berceramah tuh berat Bu. Menyampaikan dakwah, nanti setelah saya sampaikan nanti bisa menyampaikan itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena itu dengan berserah diri, terima kasih Bu Kepala melalui Bu Waka kemarin sudah menelpon atas amanah pada pagi hari ini. Dan juga bersyukur bisa berbagi nanti insya Allah sedikit ilmu kepada kita bersama. Silakan dulu anak-anak bapak untuk disegerakan masuknya. Nah, kalau ceramah masih terdengar bangku-bangku kurang enak kan? Silakan dulu maksudnya. Kita siapkan dulu. Oke, siap nah ya. Yang baru datang sudah siap mendengarkan tausiahnya anak? Siap, oke. Sebelum kita lanjut inti kajian tausiah, izin Bapak dulu mendengarkan suara indah anak-anak semua dulu. Dengan kita bersalawat, badar dulu gak 2 bait saja. Sholatullah ya. Izin ya, mari kita sama-sama dulu salawat dulu.
Ya, keluarkan suara emasnya itu ya. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah fi ahlil badri ya Allah. Cukup ya. Jadi harapan kepala tadi dengan salawat nanti bisa memberi syafaat kita nanti di akhirat kelak. Baik, Bapak Ibu, anak-anak semuanya, kajian Maulid Nabi itu sejarah semua kita sudah tahu. Maulid Nabi Muhammad SAW itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad, sosok yang agung, yang mulia, yang berjasa, yang hebat, yang itu harus jadi suri tauladan bagi kita bersama, yang memiliki akhlak yang mulia. Dan ini kajian akhlak inilah yang harus sebenarnya peringatan Maulid Nabi ini menjadi stressing yang tertinggi bagi kita bersama. Karena sekarang persoalan akhlak ini yang menjadi persoalan besar gitu. Tidak hanya bagi Bapak Ibu guru kita bersama, apalagi ini bagi anak-anak Bapak semuanya. Akhlak remaja. Sekarang kenakalan remaja. Apalagi sebelum lanjut ini Bapak sebagai penghulu di KUA, itu ada kejadian-kejadian yang perlu ini menjadi perhatian, kehati-hatian anak-anak semuanya. Ini dulu sebelum kita ceramah Maulid Nabi. Apa sekarang yang miris anak-anak? Bapak secara pribadi beberapa kali menikahkan anak sekolah yang sedang sekolah kayak kalian ini. Kenapa dia menikah? Karena sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, berzina, hamil. Ini bagian akhlak yang sekarang terlampau jauh. Anak-anak muda, anak sekolah yang kadang terlampau jauh terjerumus, lupa dia hakikat yang sebenarnya. Hilang tataran akhlak itu di jiwanya gitu. Maka inilah peringatan Maulid Nabi yang mulia ini Bapak singgung sedikit. Mudah-mudahan nanti bisa kita ambil hikmahnya. Yang penting adalah karena Rasul Muhammad itu dia diutus oleh Allah sebagai rasul. Dalam satu hadisnya, wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku ini tidaklah lahir, tidaklah diutus jadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagaimana nanti makarimal akhlaq, menyempurnakan akhlak biar menjadi mulia, menyempurnakan akhlak orang-orang jahiliyah. Bagaimana akhlak jahiliyah? Ini kalian sudah belajar agama. Yang suka mabuk-mabukan, suka berjudi, suka berzina, suka berkelahi. Ini akhlak jahiliyah. Maka kalau masih ada kalian yang anak semuanya yang suka berkelahi, berzina, berpacaran, minuman keras, lalai soalnya, hakikatnya kalian masih mempunyai akhlak jahiliyah. Hakikatnya. Bapak mau bicara dulu. Ini kajian sentuhan. Ini bagian, inilah akhlak jahiliyah dulu. Maka itulah Rasul ini dilahirkan. Allah mentakdirkan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa anak? 571 masih bertepatan dengan tahun gajah.
ada 3 peristiwa besar tanggal 12 Rabiul Awal. Ini tambahan pengetahuan sejarah kalian. Yang pertama 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Muhammad. 12 Rabiul Awal 571 Masehi itu. Inilah sini lahirlah seorang manusia agung, manusia mulia, yang dia ini sudah dikenal. Jadi Muhammad ini sudah terkenal pada umat sebelumnya, baik umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa yang ada dalam Taurat, atau umatnya Nabi Isa yang ada di Injil. Muhammad sudah disebut anak-anak. Lah terkenal Muhammad ini di kitab-kitab Taurat, kitabnya Injil. Inilah hebatnya Nabi kita. Dia sudah dikenal sebelum lahir. Ini hebat. Tidak ada manusia lain yang mulia, tokoh-tokoh hebat sejarah yang sudah dikenal sebelum dia lahir. Tapi Muhammad sudah ada dalam kitab Taurat, ada di Injil, dia sudah dikenal sebelum dia lahir. Inilah kehebatan Nabi kita. Kita bangga dengan kelahiran Muhammad. Tahun gajah, tahun di mana hari itu dia lahir. Pasukan Abraha yang memimpin itu ingin meruntuhkan Ka'bah di tahun gajah itu. Di sanalah lahir. Maka anak semuanya, Bani Israel, umat-umat Yahudi Nasrani itu, karena dia tahu sejarah di kitab itu akan lahir Muhammad nanti, yang bukan dari kalangannya. Ini kan di dalam kitab itu sampaikan, nanti dalam saudaranya Bani Israel. Berarti dia tahu Muhammad tidak akan lahir nanti dari keturunan Bani Israel, tapi dia Bani Ismail setelah Muhammad. Lahirlah Muhammad 12 Rabiul Awal. Ini yang pertama. Lalu peristiwa 12 Rabiul Awal yang kedua adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari mana hijrahnya, nak? Dari Mekah ke Madinah. 13 tahun Nabi di Mekah menjalankan dakwah, lalu dia hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu juga terjadi 12 Rabiul Awal 622 Masehi. Umur Nabi 52, 10 tahun menjelang Nabi meninggal. Juga 12 Rabiul Awal. Yang ketiga apa lagi? Meninggalnya Nabi Muhammad juga terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 633 Masehi. Kematian Muhammad, meninggalnya Rasulullah. Nah, balik kita tadi kembali. Nah, Nabi lahir, jadi peristiwa besar Muhammad, kemudian dia besar, kita tahu semuanya. Yang pertama dari sejarah, yang penting juga kalian ketahui, ini penyemangat, Rasul Muhammad sosok mulia ini dari lahir dia tidak punya atau tidak mendapatkan ayah. 3 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal. Siapa nama ayahnya, nak? Abdullah. Ini juga harus motivasi kalian. Jangan terlampau bersedih yang ayahnya sudah meninggal hari ini. Anak yatim. Muhammad, sosok hebat, mulia yang merubah peradaban dunia itu, dari kandungan lagi dia ditinggal oleh ayahnya. Kalau boleh Bapak tahu, izin anak-anak yang sudah meninggal ayahnya, coba enggak? Siapa yang sudah meninggal ayahnya, anak yatim hari ini? Izin, jujur. Karena nanti Nabi juga punya akhlak sidik, yang benar, yang jujur. Bapak mau motor dulu, jujur kalian. Izin, ingin Bapak tahu siapa yang ayahnya sudah meninggal. Tinggi lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turunkan nak. Makasih nak informasinya. Ini harus menjadi lecutan semangat kalian. Walaupun ada ketika orang-orang ayahnya masih bisa pagi hari menjelang sekolah dikasih uang, ya minta uang ya, dikasih belanja, beli minyak Honda ke sekolah ya, beli buku ya, beli HP ya, beli NMAX ya, dan sebagainya. Ada teman-teman yang masih bisa minta uang pada ayahnya, yang pagi hari mau sekolah, assalamualaikum ya, salam, masih bisa mencium tangan ayahnya. Bersyukurlah kalian. Ini Muhammad sejak lahir tidak pernah bisa mencium tangan ayahnya. Maka jangan telah durhaka pada ayah kalian. Ini akhlak.
Dan dikasih uang, kata kasar sama ayahnya. Bersyukur masih bahagia ke hari ini. Masih bisa hari ke hari pulang ke sekolah. Panik benar tiba di rumah, kita minta assalamualaikum. Assalamualaikum, coba ayahnya maknya adalah pulang ya mak, cium tangan ayahnya. Baik kalian cium tangan orang kayak tiba di rumah. No. Kapan sekolah le cium tangan orang kayak? Benar. Benar tidak? Tidak, benar-benar. Benar. Ini akhlak. Keberkahan. Bagaimana nanti kalian salam kapan sekolah itu? Cium tangan nama ayah dulu. Assalamualaikum mak. Coba angkat tangan. Siapa yang pagi tadi sekolah salaman sama ibunya? Alhamdulillah, barakallah, subhanallah. Ini lihat lambat-lambat. Dan lambat temannya mana? Nanti kalian akan tahu nanti bagaimana sedihnya kita ketika hari ini kita mencium tangan ayah ibu kita. Ada saatnya nanti kalian tidak lagi bisa cium tangan ayah ibunya. Maka selagi ayah ibunya ini sehat, bisa sekolah, laksanakan ini bagian akhlak yang diajarkan Rasul. Nah, lalu kita balik kepada cerita Nabi tadi, dia lahir ayah yang tidak ada, nanti dia lahir, umur berapa tahun nanti besar dia, meninggal pula ibunya. Dari sejarah kalian umur berapa tahun Muhammad meninggal ibunya Aminah itu? Berapa tahun nak? 4 tahun? 6 tahun berapa? Anak-anak belajar umur berapa tahun ibunya Aminah meninggal? 6? Ya udahlah 6, kita sama. Meninggal ibunya. Berarti baru sekitar 6 tahun Muhammad sosok kecil ini. Kalian bayangkan anak kecil umur 6 tahun, ayah tidak ada, ibu tidak ada lagi. Tidak punya ayah ibu, yatim piatu dia. Ini perlu kalian ketahui nanti bagaimana Rasul, kenapa dia hebat meninggal ibunya. Maka kalau ada yang sudah meninggal ayah ibunya, yatim piatu dari umur 6 tahun, kalian berarti sudah mirip dengan Rasulullah. Meninggal ibunya, siapa lagi membesarkannya? Sama siapa dia besar? Kakeknya atau pamannya? Nah, ini kita, Bapak mereview saja. Dengan kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Ada yang nama Abdul Muttalib di sini? Abdul Muttalib. Makin besar dia, kakek ini meninggal juga rupanya. Lalu dia besar dengan pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Abdullah, Abu Thalib, Abu Jahal itu bersaudara dia. Nanti kalian tahu nanti bagaimana Abu Jahal seorang paman yang menghalangi dakwahnya Rasul. Nah, besarlah dia sama pamannya ini. Diajar bagaimana Rasul mengembala ternak. Jadi kalian kalau punya ternak di rumah ya, kalau ada ternak kambing, jawi, ternak itik, ternak ayam, kok di rumah pulang ke rumah batarana sama kalian dengan kebiasaan Rasulullah. Bangga kita itu. Jangan malu lu batarana. Ada nama kambing di rumah? Nang ternak jawi ada. Ternak ayam lain. Anggap aja ternak itu. Berarti mulia kalian. Ternak ayam mereka nanti kalian tidak beli lagi apanya kan, telur ayam tuh. Kalau ternak ayam telur ayam tuh kalian makan duluan, jangan dijual semua karena gizinya tinggi. Biar cerdas gitu. Kalian makan duluan. Nah, peternak dia. Mulai besar dia berdagang. 25 tahunan berdagang dia, itulah sejarah tuh. Berdagang dia sampailah dia berdagang membawa dagangannya Siti Khadijah. Dagang ke Syam, pulang balik, ini beruntung. Sukses sebenarnya. Karena sukses itulah karena kejujuran Nabi ini. Jadi Muhammad ini sejak kecil kita tahu semua sejarah, dia digelari dengan Al-Amin. Yang nama Amin tunjuk tangan. Ada? Yang namanya Amin. Bapak mau tanya yang namanya Amin. Ada Amin? Nggak ada ya. Nobody want the names of Amin. Ada nama Amin? Nah,
Jangan takut pula. Enggak apa-apa, Bapak bertanya aja ya. Sekedar bertanya aja. Jadi kejujuran. Nah, jadi jujurnya Nabi Muhammad dari kecil dia bergerak al-amin. Orang yang dipercaya tidak pernah dia berbohong. Ini rahasia pertama. Kalau mau kalian berhasil nanti, berhasil jadi siswa, berhasil di masyarakat, berhasil nanti menjadi sudah kuliah besar, dunia pekerjaan, apalagi sekarang tentang teknologi canggih, mau berhasil, rumus pertama adalah kejujuran. Kalau kalian pembohong, tidak jujur sama orang tua, tidak jujur sama Pak Ibu guru, tidak jujur sama tetangga, tidak jujur pada dirinya, kalian akan gagal. Tidak bisa meniru Muhammad. Itu aja mas, pasti gagal. Makin banyak kejujuran, makin sedikit kebohongan, itu mempeluangi keberhasilan. Maka jangan suku baduto anak-anak. Baduto, baik tataran yang kecil atau yang besar. Kalau dunia sekolah kan yang dutonya yang terkenal apa? Balanjo di kadai lontong, makan bakwan tigo, bayarnya bara? Duh, aci. Mantap. Ini kebohongan. Bapak sebagai yang sedikit berilmu tentang syariah, kalau kita kupas kajian kebohongan, bakwan satu yang kalian makan bohong, itu contohnya kan? Wah Bali, tamakan tigo, wah baye cie. Berarti yang dua apa namanya kok? Hah? Nanti ibu yang punya lontong ini tadi dihitung 10. Kok uangnya yang ada cuma 7 gitu ya? 3 siapa lah yang tidak bayar? Kalian sudah mulai membiasakan memakan makanan haram. Berbahaya, berbahaya. Kalau termakan haram, ya, makanan yang haram yang masuk ke badan awak kok, dari satu sisi kajian syariat, tidaklah ada satu makanan yang haram yang nanti dimakan oleh seseorang, kecuali nanti api neraka nanti akan memakannya. Dalam tataran lain, secara psikologis, makanan haram nanti bisa membuat nanti emosional tidak terkontrol, pribadi perilaku yang tidak baik. Maka kalau ada anak-anak karakter yang sulit diatur, madanya, karengkangnya, bisa jadi kemungkinan kalian sudah termakan makanan yang haram. Bisa jadi itu. Evaluasilah. Karena awak beraja, payah beraja. Lah mapa awak kini kau ujian contoh kan? Lah mapa awak baik menghafal pelajaran, menghafal Al-Quran di seluruh guru tahfiznya. Payah masuk ke kepala itu. Payah masuknya. Mengingat hafalan, sadarlah bisa jadi mungkin ada tamakan yang haram di pabi awak tu. Ba caranya lah Ustaz. Kalau takkan aja dewak lai, etong bara bakwan yang dak bayar dulu. Ada 10 kali bayar saya Bu. Bu, maaf Bu, lah 10 kali bakwan dak bayar dulu. Kok pitinya kini Bu? Bayar. Mau begitu? Uangnya ndak ada pula gitu. Itu harus kalian bayar. Kalau nak sampai nanti ke akhirat, itu kalian masalah berhutang. Inilah gambaran kejujuran Nabi. Karena jujur Nabi inilah sehingga Khadijah, seorang wanita bangsawan kaya raya, tertariklah dia ingin menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Kalau nak bapak sudah ada yang tertarik menjadikan laki-laki lain jadi suaminya sekarang? Sudah ada nak? Belum? Belum. Kebetulan Pak Penghulu di sini kan. Kalau ada, sampaikan aja. Daripada nanti anak-anak kalian, ini saran ya. Bapak melihat perilaku sekarang itu, kalau kalian, ya, ini saran ini, sudah berpacaran ya, lapaikan kamari, tiok sabanta basobo, tiok sabanta bonda-bonda, tampek-tampek nang sip-sip itu, kalaulah terikat kalian rasanya, Bapak sarankan segera kalian menikah. Ini sana. Daripada nanti kalian tidak terkontrol diri, terjadi perbuatan haram, apalagi maaf perempuan hamil, nanti resikonya banyak. Ingat nak, beberapa kali orang tua mendaftar ke KUA itu dalam keadaan menangis. Ibu kepala.
Nya mendaftar nikah tapi menangis gitu. Kalau biasanya Bu, orang kan nikah menantu tuh senang gitu ya. Assalamualaikum Pak, mendaftar nikah, bahagia wajahnya. Karena dia mau menantu. Tapi kalian yakin, nah ini pengalaman pribadi Bapak, beberapa kali orang tua menangis mendaftar nikah di KUA sama Bapak. Sekarang kan Bapak penghulu di Simpati ini baru 4 tahunan. Dulu sejak 2005 Bapak penghulu kepala KUA di Agam, karena dinasnya di sana di Agam. Sudah 4 kecamatan Bapak kepala KUA. KUA di Bawan, KUA di Kecamatan Lubuk Basung, KUA di Tiku, terakhir KUA di Palupu. 10 tahun menjadi kepala KUA, sudah ribuan menikahkan orang. Banyak pengalaman yang bisa kalian ambil. Di antaranya ini karena waktu kita sedikit, beberapa kali orang tua menangis mendaftarkan nikah anaknya. Assalamualaikum Pak Tua, kata. Ya Bu, Ibu kok nangis? Itulah Pak, mendaftar nikah. Ibu kok nangis? Nikah kan bahagia. Itulah Pak, awak tapaso mendaftar kini karena anak awak sedang sekolah tapi dia harus menikah. Kenapa Bu? Itulah Pak, lah talonsong, lah barisi kampianya. Ngerti kalian? Ngerti kan? Nah, ini pelajaran nak baik kalian. Kalau kalian tidak mau ayah ibunya menangis ke KUA, kalau sudah punya pacaran sekarang, lebih baik kalian menikah saja. Kalau tidak mau menikah, putuskan pacaran kalian itu. Ayo tepuk tangan dulu. Mau nih? Kan malas yang punya pacar tidak mau deh tepuk tangan dulu. Bapak ingin sampaikan tadi konsepnya kalian silahkan berteman bersahabat, tapi harus bisa menjaga perilaku. Ya, yang nggak boleh ini. Terutama tadi adalah perbuatan perzinahan. Zina itu dari kecil. Bapak tanya tuh, beberapa kali Bapak nikahkan, kalian tahu menikahkan yang sudah hamil. Ini pelajaran saja. Yang terbaru, ini terbaru ya. Yang terbaru kemarin Bapak menikahkan kelas 3 SMP dengan kelas 1 SMA. Bapak yang menikahkan. Kalian tidak boleh tanya siapa orangnya, itu tidak perlu. Ya, di mana tinggalnya si ayah tidak perlu. Kenyataan ini ibu dan bapak, kalian kita bersama. Bapak menikahkan anak sekolah kelas 1 SMA laki-laki, kelas 1 SMA perempuan, kelas 3 SMP laki-laki. Gadang lo nampak di sile, Bu. Nah, sudah hamil. Nah, nanti kalau Bapak buka nanti tidak cukup waktu, Bapak tanya itu, ini kan di ruang Pak Puan ya, supaya apa? Kalian melakukannya di mana? Berapa kali kalian kerjakan? Dari pengakuan banyak tuh ada yang hamil dan tidak. Tapi itu yang penting untuk kalian ketahui saja, hati-hati ya. Tadi kuncinya, kalau sudah terlampau jauh terikat kalian, Bapak sarankan kalian menikah saja. Tapi kalau masih kuat menjaga diri, tidak usah terlampau dekat. Yakinlah anak perempuan, pacarmu hari ini tidak pasti jadi suamimu nanti. Yakin? Pacarmu hari ini tidak pasti jadi istri kalian nanti. Maka itulah sekedarnya saja. Daripada nanti kalian rugi pada perempuan, orang tuanya menyesal, masa depan kalian gagal, hati-hatilah jangan sampai. Jadi Muhammad itu keberhasilannya tadi, kejujurannya. Dia menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Khadijah umur berapa? Berapa? Muhammad umur 25 tahun menikah dengan Khadijah umur ya 40 tahun. Lahir anaknya. Kemudian dia ketika Nabi umur 40 tahun dia kalah jadi Rasul. Sanalah mulainya perkemahan Islam. 13 tahun di Mekah menjalankan Islam sampai nanti hijrah, 10 tahun di Madinah selama 23 tahun Rasul meninggal. Nah, lalu apa peringatan Maulid Nabi ini yang terpenting adalah bagaimana Rasul telah mencontohkan akhlak mulia kepada kita bersama. Apa akhlak mulianya? Kita kenal kemarin. Aja yang aman. Rasul punya 4 sifat. Yang pertama apa tadi? Sidik. Inilah rahasia suksesnya Rasul.
Nabi sukses. Nah, kalian tahu kan? Menyebarkan Islam dari Jazirah Arab sampai ke seluruh penjuru dunia, bahkan diakui oleh tokoh yang tidak hanya Islam, tapi juga tokoh-tokoh yang tidak Islam. Karl Marx dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini, nomor 1 siapa? Muhammad. Itu hebatnya. Rahasianya apa tadi? Sidik, jujur, benar. Maka selalu anak-anak semuanya, kita semuanya, mari kita istiqamah untuk selalu jujur, benar. Jangan banyak bohong. Inilah kalau kita betul mencintai Rasulullah. Sidik. Yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Jangan ingkar janji. Percaya orang tua, dipercaya ibu bapak gurunya, dipercaya teman-temannya. Jangan diberikan amanah kepercayaan, selalu menjaga amanah. Inilah rahasia akhlak Rasul. Yang ketiga apa? Fatanah atau tabligh dulu? Sidik, amanah. Oke lah, fatanah dulu. Apa arti fatanah? Nah, kalau menyampaikan tabligh, tabligh. Udah, jangan ribut. Yang ketiga tabligh. Menyampaikan apa disampaikan Rasul? Rasul selalu menyampaikan kebenaran. Jadi kalian, kita semua anak, sampaikanlah yang benar. Ajak kawan awak, kalau sholat awak ayo, kalian sedang sholat, nampak kawan awak lu semayang le, ajak kawan semayang lalu, ajak semayang. Jangan sebaliknya pula beko. Kalian kas semayang, nampak kawan tak semayang, sedang minum beko kan? Kapai semayang, alah terpengaruh, tak di sholat. Ngajak kebenaran. Itulah tugas kita. Jadi mengajak amar ma'ruf nahi munkar anak semuanya. Nabi menyuruh asadonyo, ajak kana batua. Larang orang dari yang salah. Suko minuman keras, suko judi. Nah, sekarang anak kan perjudian itu sekarang yang menjebak anak sekolah adalah perjudian online. Main kartu chip. Saya ngerti kalian tuh? Jangan pernah enggak tahu loh lah. Nah, jadi anak-anak, kartu chip itu adalah perjudian online yang haram. Bapak minta tinggalkanlah itu. Tinggalkan. Nah, jadi yang terakhir nih, Rasul adalah sifatnya fatonah, yang cerdas. Walaupun Rasul itu dia ummi sifatnya. Ummi itu bukan ummi artinya ibu ya, Pak ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 157 itu, Nabi itu nabiyal ummi ya. Ummi. Kalau ummi itu kan ummi, kalau matiyanya ummi artinya ibuku. Tapi Rasul itu ummi ya, ummiyu. Artinya orang yang tidak bisa tulis baca. Jadi Nabi itu waktu lahir tidak bisa tulis baca. Karena Nabi tidak ada sekolah TK, tidak ada SMP, tidak ada sekolah. Kenapa demikian? Karena Allah yang desain. Bulan dulu ketika Al-Quran turun, orang tidak bisa membantah kalau ini adalah ucapan dari Muhammad. Nabi kalau hanya sekolah pandai baca tulis, Al-Quran turun ini bisa jadi Nabi yang membuat-buatnya. Inilah salah satu rahasianya. Kenapa Nabi itu tidak bisa tulis baca. Tapi Nabi orang yang paling cerdas. Paling cerdas. Belajarnya bagus. Nabi Muhammad anak semuanya, dalam kajian riwayat, Nabi semuanya sempurna. Bantuannya paling sempurna. Yang wak tahu kan sejarah itu anak semuanya, siapa Nabi yang paling gagah? Yusuf kan? Itu yang tahu selama ke sejarah. Ternyata Nabi Muhammad jauh lebih gagah dari Nabi Yusuf. Ada sabotase. Nah, Nabi Yusuf diberikan 50 kegagahan ketampanan oleh Allah, Muhammad 100%. Kehebatannya. Caleg dari tampangnya gagah, matonya rancak, semuanya bahkan perilaku itu, inilah kehebatan Rasul. Jadi bangga kita nak. Jadi karena itulah kecerdasan Nabi ini. Maka mari tentu agar kita mentiru Muhammad ini biar jadi cerdas, rajin-rajinlah barajan ya. Tingkatkan masa depan kalian masih panjang. Setelah SMK ini lanjut kuliah. Kalau tidak kuliah silahkan nanti kalian kuasai dunia-dunia, apalagi sekarang SMK itu kejuruan IT.
Kalian kuasai ilmu teknologi. Jadi itulah mungkin yang akan Bapak sampaikan, Bapak Ibu Kepala dan semuanya. Karena kebetulan juga sekarang jam 9 lebih kurang ini Bapak juga mau menikahkan orang ya. Di Kampung Padang tuh janjinya. Jadi kita cukupkan saja. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan nanti kalau kalian mau mereview ulang ceramah ini, insya Allah nanti Bapak akan tampilkan di channel YouTube Bapak, Indra Official ya. Indra Official nama channelnya. Jadi Indra Official itu channelnya tentang ceramah, dakwah dan pernikahan. Jadi kalau ingin cari orang nikah banyak, selain Indra Official. Ya, atau nak nikah ya kan? Nah, itu saja. Bu Kepala, makasih dan banyak maaf kalau kurang berkenan dengan segala kekurangan. Dari hati yang tulus kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dan semua kita persilakan. Alhamdulillah.